Selamat siang, perkenalkan nama saya ini Putu Mirah Kartika Cahyani dengan NIM 220555148. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengaplikasikan konsep DDL. Langsung saja, sebelum kita mengaplikasikan konsep DDL, alangkah baiknya teman-teman untuk membuat PDM dari membuat PDM terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat PDM toko sederhana yang terdiri dari 5 buah tabel. Baik, langsung saja untuk langkah pertama, kita buka aplikasi XAMPP-nya. Setelah itu kita restart pada modul operasionalnya SQL. Selanjutnya, kita bisa memulai dengan mengetikkan CD spasi C, T2, slice, terus EMPP, slice. Selanjutnya itu MySQL slice bin. Selanjutnya kita mengetikkan MySQL slice strip U dan setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita harus melihat database apa saja yang terdapat di sini, yaitu dengan cara show data bases. Baik, di sini terdapat 5 database. Jadi sebelum itu, kita kali ini hanya akan menggunakan DDL atau Data Definition Language, yang dimana di dalamnya itu terdapat create, alter, dan drop. Yang dimana create ini untuk membuat objek seperti tabel dalam database. Untuk alter ini berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang akan kita buat. Dan untuk drop, di sini kita akan ulangi untuk drop ini untuk menghapus database atau tabel yang telah kita buat. Baik, langsung saja. Untuk itu, kita bisa membuat database yang kita mau. Di sini saya membuat database dengan nama toko skor sederhana. Ulangi, yaitu create database toko underscore sederhana. Setelah query OK, lanjut dengan menguse nama dari database kita. Setelah database change, kita bisa memulai untuk membuat tabel pertama kita, yaitu di sini saya menggunakan toko sederhana yang dimana di dalamnya itu terdapat 5 tabel, ada pegawai, transaksi, pelanggan, barang, dan detail barang. Langsung saja membuat tabel pertama, yaitu tabel pegawai. Create tabel pegawai. Di mana di dalam tabel pegawai ini terdapat ID pegawai dengan tipe data char sebagai primary key, not no. Selain itu ada nama dengan tipe data varchar. Selain itu ada nomor telepon dengan tipe data varchar 12. Setelah query OK, kita bisa menampilkan tabel database yang kita buat dengan cara des pegawai. Seperti ini. Mohon maaf, tadi terjadi kesalahan, yaitu yang benar itu adalah alter table, lalu pegawai, change, ID underscore pegawai, ID underscore pegawai, dan tipe data yang kita inginkan.
Nah, setelah query oke, kita tampilkan lagi tabelnya. Nah, seperti ini, sudah diperbaiki. Selanjutnya kita langsung saja membuat tabel kedua, yaitu tabel transaksi. Dengan cara create tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi yang pertama itu ada ID transaksi dengan tipe data char 10 sebagai primary key dan tambahkan not null. Selain itu juga ada ID pelanggan. Mohon maaf terjadi kesalahan. Di sini saya salah menuliskan chartnya, di sini kita tulis chart. Jadi ulangi langsung dengan menuliskan ulang. Create tabel transaksi. ID underscore transaksi data chart sebagai primary key. Selanjutnya ada ID underscore pelanggan dengan tipe data chart. Ada tanggal dengan tipe data date. Ada metode pembayaran. Dengan tipe data varchar 5. Dan ada jumlah barang dengan tipe data int. Selanjutnya kita bisa menampilkan tabel dengan cara dash sama seperti tadi, nama tabelnya yaitu transaksi. Nah, seperti ini. Jika kita ingin menambahkan file, itu bisa dengan cara masukkan alpha tabel, setelah itu nama tabelnya, add nama yang akan ditambahkan, misalkan saya akan menambahkan ID pegawai. Selanjutnya dengan tipe datanya. Kita tampilkan lagi nama tabelnya. Sudah tertambahkan kan? Jadi pegawai source 10. Nah, langsung saja lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu pelanggan. Create tabel pelanggan. Mohon maaf terjadi kesalahan, harusnya create tabel pelanggan.
ulangi, terjadi kesalahan, yaitu harusnya create tabel pelanggan kurung buka. Yang dimana dalam tabel pelanggan ini terdapat ID pelanggan dengan tipe data char sebagai primary. Oke. Not null. Selanjutnya ada nama dengan tipe data varchar 50. Ada alamat dengan tipe data varchar 50. Ada nomor telepon dengan tipe data varchar 12. Setelah query oke, sama seperti tadi, mari kita tampilkan tabel yang telah kita buat dengan menggunakan base nama tabelnya. Seperti ini. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam tabel barang. Langsung saja, itu create tabel barang. Ulangi, ada kesalahan, create tabel barang. Di mana di tabel barang ini terdapat ID per barang dengan tipe data char 10 sebagai primary. Not selanjutnya ada nama barang dengan tipe data varchar 50. Ada stok barang dengan tipe data int. Setelah itu kita tampilkan seperti ini. Untuk misalkan kita salah membuat field dalam tabel tersebut, kita bisa saja menghapus atau menghilangkannya dengan cara mengedrop alter drop. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin menghilangkan nama barang, itu bisa dengan cara alter nama tabel, alter tabel dengan nama tabel barang misalkan. Selanjutnya itu drop nama fieldnya, misalkan nama underscore barang. Kita tampilkan. Maka akan seperti itu. Untuk menambahkannya lagi seperti tadi caranya, yaitu alter table, lalu nama tabelnya yaitu barang. Setelah itu add, masukkan nama yang akan tambahkan di nama barang dan tipe datanya varchar.
Itu tampilkan tabelnya. Terus nama tabelnya ini udah kembali. Terakhir yaitu kita membuat detail tabel detail barang, yaitu dengan cara create tabel detail diskon barang. Dalam tabel detail barang itu pertama itu ada ID detail barang dengan tipe data chart dan dengan nilai 10. Sebagai primary key not no. Selanjutnya ada harga satuan nanti berupa ini inting dan ada total harga dengan tipe data inting. Nah, dengan tutup titik koma. Kita tampilkan des lalu nama barang nama tabelnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan ini yang akan kita bahas, yaitu bagaimana jika misalkan ada salah satu tabel yang misalkan kita akan hapus gitu. Kita bisa menggunakan drop. Berbeda dengan alter drop itu, untuk alter drop kita akan fungsinya untuk menghapus bagian fieldnya. Di sini kita bisa menggunakan drop untuk menghapus tabelnya, yaitu dengan cara misalkan drop langsung nama tabelnya, misalkan detail, misalkan drop tabel detail barang. Setelah pilih OK, misalkan kita ini mengetik untuk menampilkan des-nya, detail barang, itu akan error karena nggak ada detail barang lagi di dalam database toko sederhana. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya saya tutup dengan salam Om Santi 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 Om. Selamat siang.